Alright guys, baiklah. Dalam video ini kita akan berbicara tentang gondok, gejala gondok, penyebab gondok, serta kita juga akan belajar bagaimanakah cara untuk mengatasi penyakit gondok dengan cara yang sederhana atau dengan cara yang simple. First of all, apa itu penyakit gondok? Penyakit gondok adalah pembesaran pada kelenjar tiroid yang tidak normal. Biasanya, gondok bukanlah tumor atau kanker non-cancerous. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di dalam acara The Cure Home Remedy dan saya Sheikh Muhammad Syafiqul Islam. Iya, meskipun tidak sakit, namun gondok yang terlalu besar bisa menyebabkan Anda susah untuk bernafas, sulit untuk menelan, dan batuk-batuk. Penyakit gondok sangatlah umum, jadi janganlah Anda merasa panik apabila Anda mengalaminya. Penyakit ini juga lebih sering menyerang pada wanita berbanding pada pria. Bahkan bisa menyerang si penderita atau pasien tidak mengira usia berapapun. Penyakit gondok bisa dikendalikan or kontrol dengan mengurangi faktor-faktor risiko. Let's have a look. Signs and symptoms are. Gejala penyakit gondok adalah benjolan yang terlihat di pangkal leher di bawah rahang tulang ataupun di bawah tulang rahang. Tenggorokan terasa sesak dan kencang. Batuk-batuk, tenggorokan kering dan serak. Susah menelan, susah bernafas, dan lain-lain. Ayo kita lihat penyebab penyakit gondok. Ada beberapa kemungkinan penyebab penyakit gondok, di antaranya adalah kekurangan iodin atau iodin. Iodin sangatlah penting bagi produksi hormon tiroid yang banyak ditemukan di air laut dan dalam makanan. Perlu kita ketahui juga, jika kekurangan iodin maka dipicu dan penyakit gondok akan bertambah parah. Namun, beberapa jenis makanan pengganggu hormon tinggi dan perlu kita hindari, seperti contohnya kubis, brokoli, dan kembang kol atau keluarga kubis. Penyakit Graves, ya. Gondok kadang muncul ketika kelenjar tiroid memproduksi kebanyakan hormon tiroid. Pada penyakit Graves, antibodi yang dihasilkan malah keliru atau mistakenly menyerang kelenjar tiroid, sehingga kelenjar ini dapat memproduksi tiroksin secara berlebihan. Ini juga dipanggil hypothyroidism. Ini yang membuat kelenjar tiroid membengkak atau bengkak. Penyakit Hashimoto, gondok juga bisa terjadi karena kurangnya hormon tiroid yang dinamakan hypothyroidism. Nah, penyakit Hashimoto dan penyakit Graves sama-sama merupakan penyakit autoimmune ataupun autoimmune disease. Namun, pada penyakit Hashimoto, Anda justru kekurangan tiroid sehingga kelenjar pituitary menghasilkan hormon perangsang tiroid, yaitu thyroid stimulating hormone yang disingkat TSH, untuk mengistimulasi tiroid, yang mengakibatkan kelenjar tiroid menjadi membengkak. Beberapa gumpalan yang disebut noodle bisa muncul pada kedua-dua sisi atau kedua sisi tiroid, sehingga kelenjar menjadi membengkak. Single thyroid nodules atau nodul tiroid tunggal. In this case, pada kasus ini, satu nodul tiroid muncul pada salah satu sisi kelenjar tiroid, kiri atau kanan. Kebanyakan nodul bersifat jinak sehingga tidak akan mengarah pada kanker. Kanker tiroid
jenis kanker ini jauh lebih jarang terjadi pada kasus tiroid non-kanker atau non-cancerous. Kanker tiroid biasanya ditandai dengan pembengkakan tiroid hanya di satu sisi. Peradangan tiroiditis adalah radang yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan pada tiroid. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan produksi tiroxin atau thyroxine production, baik kelebihan atau kekurangan. Risk factor atau faktor risiko. Ada sejumlah faktor risiko penyakit gondok, di antaranya adalah kekurangan iodin atau iodine, as I told before. Bagi orang yang kekurangan iodin, maka lebih berisiko akan mengalami penyakit gondok. Kebanyakan wanita lebih sering terkena gangguan tiroid, as I told before, sehingga lebih rentan terhadap gondok. Semakin bertambah usia, risiko terkena penyakit gondok terus bertambah. Medical story atau riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan pribadi atau anggota keluarga dengan penyakit autoimun bisa membuat Anda lebih rentan or more vulnerable. Pregnancy and menopause atau kehamilan dan menopause. Karena alasan yang belum jelas sepenuhnya, masalah tiroid lebih sering terjadi pada masa kehamilan dan menopause. Okay, now let's talk about the diet. But you have to remember, Anda harus ingat, diet yang saya sekarang akan memberitahu pada Anda, diet itu untuk hypothyroidism, not for hyperthyroidism. Diet ini khusus untuk hipotiroid atau hypothyroidism. Okay, let's talk about the diet. Makanan yang dianjurkan bagi penderita hipotiroid. Yang pertama, sayuran atau vegetable. Sayuran mengandung phytosterol yang berfungsi sebagai immunomodulator dan anti-inflamasi. Berbagai sayuran dapat dikonsumsi, tapi makanan berbasis kedelai dan sayuran mentah harus dibatasi atau kurangi mengonsumsinya. Yang kedua, makanan tinggi kalsium. Pada penderita hipotiroid, pembentukan tulang terhambat. Maka dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium bisa membantu pembentukan tulang. Makanan sumber kalsium antara lain susu, yogurt, dan keju atau cheese. Yang ketiga, makanan kaya seng. Rendahnya kandungan seng dalam tubuh dapat mengurangi hormon tiroid dan menyebabkan hipotiroid atau hypothyroidism. Mengonsumsi makanan yang tinggi seng dapat mengembalikan fungsi kelenjar tiroid, seperti daging, telur, kacang, dan bayam. Yang keempat, makanan tinggi selenium. Makanan tinggi kandungan selenium dapat meningkatkan produksi hormon tiroid. Selenium dapat ditemukan pada seafood, daging, hati, dan kacang-kacangan, dan etc. Yang kelima, kacang dan biji-bijian. Kacang dan biji-bijian adalah sumber yang baik untuk mendapatkan kandungan selenium, seng, dan serat atau fiber. Makanan yang harus dihindari. Yang pertama, sayuran mentah. Sayuran mentah seperti bok choy, kubis putih, kubis merah, brokoli, dan kol harus dibatasi karena bersifat goitrogenik. Goitrogen mengganggu produksi dan fungsi hormon tiroid. Senyawa ini dapat hilang melalui proses pengolahan, sehingga sayuran yang mengandung zat ini tidak dianjurkan untuk makan secara mentah dan mengonsumsinya juga harus dibatasi atau dikurangkan. Yang kedua, minuman ringan. Minuman ringan yang mengandung pemanis buatan atau artificial sweetness. Minuman ini bisa mengganggu keseimbangan produksi dan fungsi hormon tiroid. Yang ketiga, kacang kedelai dan millet.
Dua jenis makanan ini mengandung isoflavin yang dapat menghambat penyerapan iodin atau iodium dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya kekurangan iodin. Seperti yang saya katakan tadi bahwa iodin berperan untuk memproduksi hormon tiroid. Ya teman-teman, mudah-mudahan informasi dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.